zakat. Janjane kapan toh mulai zakat itu disyariatkan, begitu. Maka ulama beda pendapat. Kalau dalam Islam, perintah zakat sudah ada sebelum hijrah. Cuman masih sifatnya umum begitu ya. Tidak ditentukan haulnya, nisabnya dan seterusnya begitu. Adapun kewajiban zakat sudah ditentukan haul, nisab dan seterusnya secara rinci adalah setelah hijrah, setelah Nabi berhijrah. Bahkan umat terdahulu juga punya kewajiban zakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Surat Al-Anbiya ayat 73, Allah Ta'ala menyebutkan, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Nah, artinya apa? Umat-umat terdahulu juga punya kewajiban zakat. Ketika umat dahulu diwajibkan zakat, umat sekarang diwajibkan zakat, ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya zakat. Sebagaimana takwa, Allah Ta'ala mewajibkan, memerintahkan takwa orang dulu dan orang sekarang. Kalau yang ibu-ibu mungkin pengajar, ada namanya materi esensial. Nah, ini kalau untuk Bapak Ibu guru ya. Artinya apa materi esensial? Diulang. Di kelas 1 ada, di kelas 2 kok ada. Berarti materi ini apa artinya? Penting. Nah, ini zakat juga demikian. Umat dahulu ada, umat sekarang ada. Berarti penting apa tidak? Penting, begitu ya. Kemudian, nah itu aja sekilas. Pokoknya intinya adalah zakat zaman dahulu sudah diwajibkan. Dalam Islam awal-awal baru diperintahkan zakat, tapi kewajiban sesuai dengan ketentuannya dilaksanakan setelah kapan? Setelah Nabi berhijrah. Ya, baik, kita lanjut lagi. Kemudian hikmah disyariatkannya zakat. Hikmah disyariatkannya zakat. Yang pertama, zakat dapat membersihkan dan mensucikan jiwa. Ini hikmahnya ya. Yang pertama, zakat itu dapat apa? Membersihkan dan mensucikan jiwa. Mohon maaf tulisannya nggak kelihatan ya. Oh nggih, dikte aja nggak apa-apa nggih. Nggih. Poin-poinnya kita dikte bareng-bareng gitu aja nggih. Iya, siap insyaallah. Jadi yang pertama zakat dapat membersihkan dan mensucikan jiwa. Kok bisa? Nah, ternyata zakat ini Masya Allah. Bu, yang namanya sedekah ini yang dikeluarkan untuk Allah Ta'ala melalui zakat ini, dia akan membersihkan jiwa dari kotoran. Gitu ya. Hati dari sifat pelit, ya enggak? Bayangkan misalkan punya uang 1 miliar, berapa zakatnya kira-kira? Belum dibahas ya, belum dibahas. Ya, gampangannya adalah 2,5%. Berarti berapa kira-kira? 25 juta. Lumayan. Kalau 10 miliar berapa juta berarti? 250 juta. Lumayan enggak? Lumayan begitu ya. Apalagi kalau zakatnya zakat
Rikas misalkan, rikas ini barang temuan. Zakatnya itu 20%. 20%. Nemu barang di tanahnya digali kok ada emasnya 5 kilo misalkan begitu. Maka zakatnya 20%. Berapa berarti? Setengah kilo ya, Masya Allah, setengah kilo emasnya. Jadi ketika dia, ini kan bagian dari pembersihan jiwa tadi, hikmahnya begitu ya. Jadi ketika seorang kok bisa mengeluarkan zakat, karena sebenarnya kalau diteliti lebih dalam, bahwasanya itu memang haknya mereka sebenarnya. Hak orang-orang miskin, hak orang-orang fakir begitu. Ketika dia bisa mengeluarkan ini, maka dia akan terhindar dari tadi pelit, kemudian apa lagi, gila harta dan seterusnya. Kan suka menolong, belas kasihan pada orang lain dan seterusnya. Makanya benarlah apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 103. Apa dalilnya? Surat At-Taubah ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Saya ulang sekali lagi jadi khudh min amwalihim. Ambillah dari harta mereka shadaqatan sebagai sedekah yang diwajibkan, yakni zakat. Apa hikmahnya? Allah Ta'ala menyebutkan tutahhiruhum, yaitu untuk mensucikannya. Baik mensucikan hartanya maupun mensucikan jiwanya. Ada sebuah kisah disebutkan oleh salah seorang ustadz ketika beliau di Saudi, ada orang yang ada sana ada terjadi kebakaran atau apa begitu. Maka warganya diminta untuk menuliskan harta yang apa namanya? Yang terbakar atau yang hilang karenanya. Maka kemudian ditulislah semuanya begitu. Maka ada orang yang terakhir datang, dituliskan juga ternyata semuanya. Kemudian ditanya, kamu bayar zakat enggak? Begitu. Ternyata orang tersebut malu kemudian menunduk pulang. Ternyata ketika seorang berzakat, Allah bisa jadi jaga harta kita. Gitu ya. Kalau kita mengeluarkan zakat, Allah akan menjaga harta kita, bahkan akan mengembangkan harta kita. Jadi mana kosot malum min sodakoh, harta itu enggak berkurang karena sedekah. Jadi kalau panjenengan sedekah, apalagi sedekah wajib, lebih utama mana antara sedekah sunnah dengan sedekah wajib? Wajib. Apa sedekah wajib itu? Zakat. Masya Allah. Jadi kalau seorang melakukan zakat, itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada sedekah sunnah. Dan ketika seorang mengeluarkan zakatnya ini, maka Allah akan menjaganya. Makanya disebut dengan zakat. Nanti ada insya Allah. Apa artinya zakat secara bahasa? Ada yang tahu artinya zakat secara bahasa? Secara bahasa artinya adalah an-nama. Apa artinya nama? Bertambah dan berkembang. Jadi seorang yang berzakat nggak berkurang hartanya. Justru malah Allah akan mengembangkannya. Kemudian makna zakat secara bahasa yang lain adalah at-tathhir. Artinya adalah mensucikan. Benar, ketika seorang mengeluarkan zakat, maka akan suci hatinya dan suci hartanya. Kemudian di antara yang kedua, hikmahnya adalah memotivasi untuk mengelola harta dan mengembangkannya. Jadi zakat ini memotivasi seorang untuk mengelola dan mengembangkannya. Jadi kita paham bahwasannya ketika zakat, nanti dia punya semangat untuk mengembangkan hartanya, akhirnya dia punya semangat juga untuk mengeluarkan zakatnya. Semakin dia uh, mengembangkan makin banyak, makin mengeluarkan zakatnya, inilah yang dimotivasi dalam Islam. Jadi Islam itu memotivasi orang untuk berbuat baik. Tidak seperti sebagian bahwasanya hartanya semuanya milik negara, enggak.
Dalam Islam enggak demikian. Orang punya hak memiliki harta. Orang kaya diperbolehkan dalam Islam. Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah hartanya luar biasa. Ketika meninggal dunia, ngitung hartanya itu sampai berhari-hari. Masya Allah, luar biasa. Ini dalam Islam membolehkan seseorang untuk memiliki harta. Termasuk memiliki harta yang banyak juga diperbolehkan. Memiliki perusahaan banyak, memiliki simpanan banyak diperbolehkan. Memiliki dagangan yang banyak diperbolehkan. Kemudian di antara hikmah yang lain, yang ketiga, zakat menjadikan kebutuhan 8 golongan penerima zakat. Zakat menjadikan kebutuhan 8 golongan penerima zakat. 8 golongan itu tercukupi. 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nanti ada insya Allah penjelasannya atau besok. Apa saja di antaranya fakir, miskin, ghorim, jihad di jalan Allah Ta'ala, dan seterusnya. Fisabilillah, begitu ya. Termasuk amil juga nanti insya Allah akan ada. Kemudian yang keempat, merupakan bentuk menolong orang yang membutuhkan. Jadi zakat ini bisa menolong orang yang membutuhkan. Dan memasukkan rasa ke hati orang yang berduka. Nah, insya Allah bagi kita mungkin nggak terlalu ini ya, meskipun kita bahagia ketika mengeluarkan zakat ya, tapi bagi orang yang membutuhkan, Masya Allah, ketika dapat harta atau dapat uang atau dapat sesuatu, betul-betul luar biasa bahagianya begitu. Pas kebutuhan banyak, nggak ada apa-apa, bayangkan. Ini ketika ada orang yang mendapatkannya, maka dia akan bahagia. Dan termasuk pahala yang paling besar, ibu-ibu semuanya, adalah menanamkan rasa gembira pada orang lain. Ini penting sebenarnya. Makanya dalam Islam adalah agama rahmat, itu demikian adanya. Islam nggak suka irhab, apa namanya irhab itu, menakut-nakuti, teroris, itu nggak suka Islam. Karena amal yang paling mulia adalah tadi masukkan kebahagiaan kepada orang lain. Jenengan punya saudara, dibantu, akhirnya bahagia, Masya Allah, itu pahalanya besar. Punya suami, kemudian apa namanya, siapkan kebutuhannya, pahalanya besar sekali. Punya anak-anak, dikasih, apa namanya, atau ditancapkan dalamnya kebahagiaan, itu pahala yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi ini masalahnya lah hak-hak adami, hak-hak dengan sesama manusia itu urusannya, mohon maaf, nggak cukup nggak cukup sampai di dunia. Itu aja. Ini perlu hati-hati dan perlu kita jadikan perhatian. Masalah satu orang dengan orang lain itu masalahnya nanti sampai akhirat. Bahkan Allah Ta'ala pun menyerahkan. Ini masalah hak-hak adami. Ada orang kok suka menggunjing orang lain, suka menjelek-jelekkan. Ini hati-hati. Hati-hati jamaah. Urusannya nanti panjang. Kok bisa iya? Kalau Allah pada Allah Ta'ala, Allah Maha Pengampun. Iya enggak? Iya, Allah Maha Pengampun.
Kita mungkin salah-salah pada Allah Ta'ala, Allah Maha Pengampun. Kalau kita istighfar tentunya, kalau kita minta ampun, kita taubat. Tapi kalau sama orang lain, wah ini bahaya. Ini bahaya. Makanya hak-hak sesama manusia ini perlu diperhatikan. Besok di hari kiamat, seorang yang berbuat zalim pada orang lain akan diminta tanggung jawabnya. Itu. Yang berbuat zalim pada orang lain, makan harta orang lain tanpa hak, entah mencuri, entah nguntit, entah apa pokoknya namanya. Kemudian eh, menjatuhkan kehormatan orang lain. Apa menjatuhkan kehormatan itu berarti? Fitnah, merendahkan. Oh, si Fulanah itu ibu ini loh, itu kalau begini, begini, begini. Nah ini. Nanti akan diselesaikan pada hari kiamat. Kebaikan-kebaikannya akan diberikan pada orang yang dizalimi. Makanya Rasulullah mengatakan, Atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah para sahabat mengatakan, al muflisu indana mala dirham wala mata'. Orang bangkrut menurut kami Rasul, ya Rasul adalah orang yang nggak punya dirham, nggak punya duit, nggak punya harta benda, itulah orang yang bangkrut. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut adalah orang yang bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji. Bayangkan. Artinya apa jamaah semuanya? Sholatnya diterima nggak oleh Allah Ta'ala? Diterima, ya kan? Bawa pahala sholat, berarti sholatnya diterima. Bawa pahala zakat, zakatnya diterima. Tapi apa? Angkala malahada, makan harta orang lain. Wasyafaka damahada, menumpahkan darah orang lain. Dan seterusnya, berbuat zalim pada orang lain. Maka ini perlu diperhatikan. Dan ini tadi kembali lagi sebenarnya ya, adalah menanamkan kebahagiaan pada orang lain ini penting. Kalau kita bisa diusahakan pada siapapun orangnya. Ingat gak kita ada bahkan ini kan orang ya, bahkan memberikan kebahagiaan pada makhluk yang lain, pahala enggak? Pahala. Masih ingatkah kita ada seorang yang memberikan minum seekor anjing? Masih ingat ya? Bayangkan seekor anjing kehausan ya ketika naik dari sumur, karena sumur zaman dahulu kayak belik itu, ada yang mungkin tahu ya, kalau saya di kampung ada namanya belik, sumur yang langsung turun ke bawah begitu. Kalau di kota mungkin nggak ada, kalau di kampung-kampung ada. Jadi turun, nah setelah naik dia melihat seekor anjing yang yalhas alat turab, sambil melet sambil menjilati apa namanya tanah karena saking hausnya. Dan kemudian saat itu kemudian dia iba, sayang. Dia pengen menanamkan kebahagiaan pada ininya, anjing. Kemudian dia turun sambil digigit sepatunya, sambil dia kasih minum, Masya Allah, kemudian dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Apa yang terjadi sama Allah masukkan surga, subhanallah. Lantaran apa? Lantaran yang dilakukan ini. Karena sayangnya pada orang lain. Menanamkan kebahagiaan ini, Masya Allah. Jangan dianggap hal yang kecil. Kemudian yang kelima, di antara hikmahnya, Insya Allah, 6 hikmah. Yang kelima, yaitu menghilangkan penyakit hasad, menghilangkan penyakit hasad dari golongan fakir kepada orang kaya. Menghilangkan hasad dari golongan fakir kepada golongan kaya. Betul sih? Ya. Jika ada orang eh, fakir, kata Allah takdirkan dia kekurangan, ketika lihat orang kaya, dia nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada hasad. Kenapa? Nanti saya insya Allah akan dapat. Iya enggak? Dapat dari apa? Zakat tadi itu. Oh iya ternyata insya Allah. Jadi dia nggak merasa hasad pada orang yang kaya. Subhanallah. Dan dia yakin, nah syariat itu akan sampai pada dia dan dia akan mendapatkan bagiannya. Dan hasad ini juga hal yang apa istilahnya? Perlu juga perhatian begitu.
Masih ingatkah kita tentang apa namanya pandangan mata hasad atau apa istilahnya ain ya pernah dengar sih. Nah, ketika kita zakat, ketika kita sedekah, insya Allah orang-orang pun juga akan kemungkinannya kecil hasad pada kita, iya enggak? Berarti menjaga kita juga sebenarnya dari penyakit tersebut. Karena ain itu ada. Bahkan ain gak hanya pada orang, pada benda pun juga bisa kena ain. Begitu. Nah ini ternyata hikmahnya luar biasa. Ini bagi orang yang berzakat. Kemudian yang terakhir di antara hikmah zakat adalah bentuk syukur hamba kepada Allah Ta'ala. Bentuk syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang menunaikan zakat berarti dia telah bersyukur pada Allah Ta'ala. Syukur itu ada berapa macam? Tiga. Apa saja? Yang pertama syukur dengan hati. Syukur dengan hati. Apa itu syukur dengan hati? Syukur dengan hati maksudnya adalah kita meyakini bahwa segala nikmat yang kita miliki, segala yang kita punya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syukur dengan hati. Kita yakin. Yakin apa tidak kita? Nah ini tergantung derajat syukurnya masing-masing. Dan ketika seorang itu syukur beneran, Allah akan ganti, Allah akan tambah nikmatnya. Iya enggak? Allah Ta'ala berfirman bagaimana? La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Cuman tingkat syukurnya orang beda-beda. Tingkat syukurnya orang beda-beda. Ada orang yang punya usaha ketika dia kemudian mengucapkan alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karena dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah ini karena memang Masya Allah Allah Ta'ala mudahkan ini Allah mudahkan itu begitu. Jadi dia yakin bahwasannya yang memudahkan usahanya adalah Allah Ta'ala. Ini berarti bersyukurnya dengan hati. Kalau dia ucapkan Alhamdulillah berarti dengan lisan. Ya. Tapi ketika ini kemarin ini saya sudah perhitungkan matang. Akhirnya dia menyandarkan hasil pada kepandaiannya, kepada pengalamannya, kepada kekuatannya, kepada hal-hal yang dia miliki, maka ini belum termasuk bersyukur yang baik. Ingat jemaah semuanya, segala yang kita miliki semuanya, suami yang baik, anak-anak yang soleh-solehah, tempat tinggal, tempat naungan. Bahkan Rasulullah menyebutkan sampai tempat naungan ini pun juga nikmat dari Allah Ta'ala. Kita bisa bisa berteduh, kita bisa minum air yang segar itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Kemudian beliau membayakan ayat summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian pada hari itu nanti akan ditanya tentang nikmat-nikmat tersebut. Akan ditanya. Terus tanyanya adalah kita bersyukur apa enggak? Jadi yang pertama nikmat syukur dengan apa? Hati. Apa itu? Meyakini bahwa semua yang kita miliki, kita nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Tadi bersyukur dengan lisan. Apa itu? Dengan mengucapkan alhamdulillah, tahaddus bin ni'mah. Masya Allah, alhamdulillah ini Bude barusan dapat rezeki ini kamu tak kasih ya. Nah, ini apa namanya? Ucapannya ini adalah ucapan dengan syukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan berarti menggunakan ya betul, menggunakan nikmat tersebut untuk ibadah. Menggunakan nikmat tersebut untuk apa? Ibadah. Bisa digunakan dikasih nikmat sehat, paningal itu jelas cetok. Ini rata-rata
eee, 50 plus atau 60 plus, masing-masing ya, macam-macam ya, beragam ya. Iya, ketika dikasih kenikmatan, Masya Allah ya, yang paling sepuh usia berapa ini? Oh 10, subhanallah. Ini 79. Ya, jadi 71. Subhanallah. Nah ini ketika dikasih kesehatan ini harusnya perlu banyak-banyak bersyukur begitu ya. Banyak bersyukur. Subhanallah. Karena ya barusan 2 hari yang lalu saya dapat kabar teman saya dulu sama-sama pengajar baru usia 25 Allah cabut nyawanya, Allah panggil. Baru usia 25 punya anak satu, subhanallah. Istrinya, ya dulu istrinya juga ngajar, suaminya juga ngajar, tapi sudah enggak di tempat kami. Artinya apa? Artinya kita perlu bersyukur dengan tambahan umur. Rasulullah menyebutkan sebaik-baik orang adalah mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik kata Rasul siapa? Orang yang umurnya panjang, amalannya baik, subhanallah. Jadi kalau kita umur panjang ini nikmat yang luar biasa, kesempatan luar biasa. Kita dikasih kesempatan untuk banyak beribadah. Kalau Ustadz, saya sholat juga agak berat berdiri Ustadz misalkan. Baca Quran sudah gerak-gerak tulisannya Ustadz. Udah nggak jelas gimana Ustadz. Maka boleh nggak beramal dengan amal yang lain? Boleh. Misalkan punya harta sedekah, boleh. Misalkan kalau nggak ya berzikir ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sering kita baca istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Boleh. Amalan banyak. Maka ada kisah. Sampai jam berapa saya ya? 11. Setengah 11 ya. Oh ya, masih lama. Jamnya cocokan ya, cocokan insya Allah. Ada 2 orang yang eh, sama-sama masuk surga. Ternyata satunya ini, satu orang ini, dia suka berjihad. Akhirnya meninggal dalam keadaan syahid, mati syahid. Masya Allah ya, mati syahid ini bukan hal yang biasa-biasa istimewa begitu. Bahkan sahabat itu berebutan mati syahid begitu. Sampai istimewanya ketika meninggal darahnya nggak boleh dibersihkan sebagai saksi nanti di hadapan Allah Taala. Begitu. Satu mati syahid. Yang satu lagi ternyata Allah kasih umur yang lebih panjang, setahun setelahnya baru meninggal. Dan ternyata di akhirat ketemu, loh, kamu malah lebih dulu masuk surga begitu. Subhanallah. Ternyata amalnya lebih banyak. Ternyata setahun itu dia melewati hari-hari yang dia gunakan untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Termasuk ketemu bulan Ramadan, Masya Allah ya kan. Di sana ada satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 hari, 1000 bulan. Berapa tahun? 80 sekian tahun. Subhanallah. Boleh jadi dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia ternyata bisa menyaingi temannya tadi. Makanya beruntung kalau orang punya umur panjang. Tapi syaratnya satu lagi tadi apa? Amalannya baik. Hasuna amaluhu begitu. Nah kita berdoa pada Allah Ta'ala dipanjangkan umurnya dan diberikan amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, ini adalah hikmah-hikmah dari disyariatkannya zakat. Baik, poin selanjutnya yaitu kedudukan dan keutamaan zakat. Kedudukan dan keutamaan zakat. Di sini banyak nanti monggo dengan waos piyambak nggih. Ada yang bukan orang Jawa atau orang luar Jawa. Bisa bahasa Jawa semua enggak kira-kira? Bisa nggih, sakit nggih insyaallah. Nggih. Nanti kalau ternyata ada yang bisa Jawa enggak sadar ya dimaklumi. Nih.
Baik, keutamaan dan kedudukan zakat ini banyak. Mungkin saya sebutkan sebagiannya saja. Yang pertama, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Nah, jangan boleh tulis rukun ketiga dari rukun Islam atau rukun ketiga Islam. Wah, ini zakat. Dan kita tahu dengan jelas insya Allah ya, rukun Islam ada berapa? Nah, bukan kayak anak TK, tapi ini untuk ini ya. Rukun Islam ada 5. Ada yang saya juga eh, kadang ya ada aja begitu ya. Ada pernah ngetes guru gitu ya. Tanya rukun Islam ada berapa? 6. Oh, 6. Kaget juga rukun Islam ada 6. Tambahannya apa lagi gitu. Mungkin dia bingung dikirainnya rukun iman begitu ya. Ya. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Ketiga, nah ini zakat. Sampailah kita pada zakat. Dan kita tahu bahwasanya namanya rukun secara bahasa itu artinya adalah pilar. Pilar itu pokok begitu ya. Bagaimana seandainya jamaah semuanya ibu-ibu, ini pilar-pilarnya mau roboh misalkan gitu ya. Kolom-kolomnya ini, tiang-tiangnya sudah misalkan bawahnya minggring-minggring. Minggring-minggring bahasa Indonesianya apa ya? Gadil gitu. Gadil apa ya? Terus hampir lepas begitu misalkan. Apa kira-kira yang terjadi? Jenengan disuruh duduk situ, berani nggak kira-kira? Nggak mau, nggak mau. Sebuah rumah besar, tapi ternyata tiang-tiangnya pada mau ambruk. Disuruh nempati, kira-kira kita gimana? Nggak mau. Itulah ibarat pilar. Rukun itu begitu. Artinya rukun Islam berarti pilar-pilarnya Islam itu. Islam akan tegak dengan rukun-rukunnya ini. Ketika seorang meninggalkannya, maka seolah-olah tadi, ya kan? uh, uh, kan bisa roboh Islamnya begitu. Maka kita perlu menegakkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sebagai pilar yang pertama dan utama, yang paling pokok. Syahadat. Persaksian seorang bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah Ta'ala. Yang kedua, iqamis sholat, menegakkan sholat. Ya, sholat ternyata bukan fi'al sholat, tapi iqamis sholat. Ini juga ada hikmahnya. Kenapa disebutnya dengan iqam? Aqama artinya mendirikan, menegakkan. Gak hanya sekedar melaksanakan saja sholatnya, tapi ditegakkan begitu ya. Kemudian yang ketiga apa ibu-ibu? Zakat. Wa ita'iz zakat, membayar zakat, menunaikan zakat. Wal hajj, kemudian haji, wa saumi Ramadan, kemudian saum Ramadan. Masuk kita saum Ramadan insyaallah ini juga bagian dari rukun Islam. Ya. Ini apa tadi? Kedudukan dan keutamaan zakat. Penting apa enggak penting? Penting. Penting sekali begitu ya. Udah saya jawab enggak nanti? Iya ya. Oh, kalau ada yang belum jelas, tadi saya katakan pokoknya Afan Ustadz diulang lagi, interupsi boleh. Begitu aja. Jadi langsung diserahkan aja. Kemudian yang kedua, Allah menyandingkan perintah sholat dengan zakat. Allah menyandingkan perintah sholat dengan zakat.
Berarti dudukannya ya hampir sama ibaratnya begitu. Di antaranya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat oleh kalian dan juga tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Maksudnya gimana? Suruh sholat bareng sama orang lain, suruh sholat jamaah dan seterusnya, begitu. Oh iya, Al-Baqarah ayat 43. Juga ayat 83. Sekalian aja. Wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah. Waqulu linnasi husna dan ucapkanlah pada manusia dengan ucapan yang baik. Waqulu dan ucapkanlah kepada manusia linnas husna, ucapan yang baik. Makanya Allah mengancam orang yang suka mengumpat. Orang yang suka apa? Mengumpat itu apa ya bahasanya? Ah, miso-miso. Lebih fasih ya, lebih mengena gitu ya. Maksudnya lebih mudah dipahami. Hmm. Ya, bahasa Jawa memang mantep, Pak. Daripada bahasa Indonesia. Langsung makes gitu ya. Allah melarang orang-orang yang mengumpat miso-miso begitu. Hmm. Jadi kita diperintahkan untuk ucapkan ucapan yang baik gitu ya. Hatta ketika kita marah sekalipun. Bu, pernah marah nggak, Bu? Oh, pernah ya. Saya kira nggak pernah marah gitu ya. Ternyata pernah marah juga. Berarti sama, berarti kita sama-sama manusia pernah marah gitu ya. Hatta ketika marah pun kita diusahakan untuk mengucapkan dengan ucapan yang baik gitu ya. Boleh sekali-kali marah, jangan marah terus ya. Apalagi kalau marahnya ada alasannya itu malah dianjurkan. Meskipun marah itu enggak disukai dan bisa menahan marah itu pahalanya besar begitu ya, pahalanya besar. Waqimus shalah dan dirikanlah salat wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Ini Allah Ta'ala bahkan disebutkan kalau nggak salah ada sekitar 70 ayat atau berapa begitu. Pokoknya banyak ayat, puluhan ayat disandingkan antara salat dengan zakat. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga di antara kedudukan dan keutamaan zakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Nabi pernah membaiat para sahabat untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Apa itu baiat? Janji setia. Ya, baiat janji setia. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau mengatakan, bayatun nabiyya, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Jadi, aku membaiat Nabi SAW untuk apa? Untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menasehati orang muslim. Baiat ini perkara yang uh, tinggi, cuman baiat ini enggak sembarangan. Ada yang sembarangan itu harusnya diberikan pada pemimpin kaum muslimin, tapi itu pemimpinnya harusnya pemimpin seluruh dunia begitu ya. Pemimpin seluruh dunia. Cuman sekarang ini pemimpin seluruh dunia kaum muslimin siapa? Gak ada. Khalifah sudah berlalu ya, udah nggak ada. Kalau ada khalifah, kita baiat khalifah itu. Kita baiat khalifah tersebut. Allah alam bisawab. Kemudian yang keempat, mungkin 4 atau 5 cukup lah insya Allah ya. Banyak sebenarnya.
Yang keempat, zakat merupakan ibadah yang paling utama. Kata kuncinya ibadah yang paling utama dibandingkan sedekah maupun infak. Jadi zakat adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama dibanding sedekah maupun infak. Kenapa demikian? Nah, zakat hukumnya wajib. Wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Misalkan orang puasa tapi ya, kalau puasa sama-sama wajib ya. Orang sholat misalkan qiyamul lail sepanjang malam, paginya nggak sholat subuh. Ini namanya apa? Maghrur, orang yang eh, tertipu begitu ya. Dia malam semalam sholat suntuk, ternyata sholat subuhnya malah ketinggalan. Lebih baik dia sholat subuh berjamaah, dia pengen apa namanya sholat malam nggak keturutan, itu lebih baik begitu ya. Lebih baik lagi ya malamnya sholat, subuhnya jamaahnya masya Allah begitu. Itu yang ini kan. Hmm. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang teksnya dari Allah taala. Hadis yang narasinya dari Allah taala langsung. Itu namanya hadis qudsi. Beda dengan Al-Qur'an, beda. Al-Qur'an itu dari Allah taala semuanya. Kalau hadis qudsi dari Rasulullah tapi teksnya dari Allah taala, narasinya dari Allah taala. Namanya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Atau mimma aftaradtu alaihi. Dan tidak ada yang lebih aku cintai dari seorang hamba untuk mendekat kepadaku daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Jadi yang diwajibkan Allah Ta'ala pada kita itu yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, coba Islam itu seperti apa? Rasulullah menjelaskan tentang yang wajib-wajib aja. Sholat, zakat, puasa, sudah. Itu aja ya Rasulullah? Iya, sudah. Kalau kamu mau mampu haji, haji. Sudah, kalau enggak, ya sudah. Maka orang ini berjanji, ya saya nggak akan nambahi lagi. Begitu. Udah pokoknya itu aja. Sholat, wajib. Kemudian apa? Zakat ya wajib ya berarti ya. Puasa wajib. Akhirnya orang tadi Rasulullah mengatakan kalau dia benar dia masuk surga. Masya Allah. Ternyata kalau dia jujur dia masuk surga. Kenapa? Kalau yang wajib ini memang dicintai oleh Allah Ta'ala. Lahir yang kelima, masih banyak jenengan sakit mau piyambak nggih di tadi yang saya share. Kalau nanti ada kesempatan di namanya apa tadi? Bekal Islam. Cari di Play Store untuk install aplikasi. Nih jenengan eh, agak bingung ya mungkin putra putri ini diminta instalkan atau apa nanti ada. Tanya, saya hanya ngambil ringkas-ringkas saja begitu ya. Hmm. Yang kelima, Allah menyebutkannya dalam syariat umat sebelum Nabi. Allah menyebutkannya dalam syariat umat sebelum Nabi. Allah menyebutkannya di dalam syariat umat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi saya katakan tadi singgung di awal ya. Ternyata zakat ini nggak hanya untuk umat Islam,
Umat dahulu zakat enggak? Zakat, zakat juga begitu. Zakat juga. Dalilnya apa tadi? Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 73 tadi ya. Surat Al-Anbiya ayat 73. Ya. Ini di antara kedudukan dan keutamaan zakat. Ada yang ditanyakan atau nanti? Tanyanya nanti ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini nggak ada breaknya karena puasa aja. Hanya lanjut terus pokoknya. Baik, kita lanjut lagi berarti. Mungkin hawanya agak riup-riup gini, mungkin hawanya agak ngantuk kayaknya ya. Yang ngantuk yang di depan atau yang di belakang nih? Atau yang bawa mic jangan-jangan juga ikut ngantuk. Baik, kita lanjut lagi. Definisi zakat. Definisi zakat. Definisi ini kenapa sih? Pengertian. Pengertian zakat. Zakat iki apa tuh janjane? Nah, disebutkan di sini yang pertama secara bahasa di antara makna yang paling dekat dua, dua, yaitu oh gitu aja. Kelihatan deh. Wah mantap ini. Ini yang pertama maknanya. An-nama'u. An-nama'u. Yang kedua, kelihatan nggak ya kira-kira ya? Nama, ya ini sekalian latihan nulis Arab lagi. Tadi kalau tadi pagi ada latihan baca Quran, ngaji, tadarus ya. Ini sekarang latihan nulis kan. Sekali-kali nanti kalau levelnya udah naik lagi, imla, didikte ya bahasa Arab gitu ya. Ada dua makna yang paling dekat. An-nama'u, yang kedua az-ziyadah. Oh, ada tiga, ada yang satu lagi. Ada tiga, ya. Tadi yang saya sebutkan sebenarnya. Ini hampir sama sebenarnya. An-nama sama ziyadah ini hampir sama maknanya. Satu lagi, satu lagi. At-tadhiru, tadhiru. Ya, at-tadhiru. Yang pertama tak, yang kedua tok nih. Tato kalau pakai kol-kolah berarti tato hiru. An-nama sama az-ziyadah hampir sama maknanya. Yang kedua at-tadhir. An-nama, ya, an-nama'u, an-numu, an-numu, tarbiyah itu mana juga an-numu. An-nama'u artinya adalah berkembang. Artinya adalah berkembang. Az-ziyadah, az-ziyadah artinya adalah bertambah. Ya, az-ziyadah artinya adalah bertambah. Hmm. Makanya kalau namanya Pak Yazid berarti nambah terus ini. Yazid artinya sedang bertambah. Yazidu. Mm-mm. Yazidah. Ya. Yazidah ini. Yazidah ini sebenarnya kurang, kalau secara bahasa kurang pas sebenarnya. Yazidah. Yazidah. Atau ini dari asal mana ini Yazidah? Karena kalau Yazid itu
namanya kalau belajar di sini ada pelajaran nahwu shorof juga. Oh belum. Oh ya. Muhammad ya. Nahwu shorof. Ya nggak apa nanti kalau setelah ini barangkali ada pelajaran nahwu shorof. Yazid itu al-alam ma'awaznil fi'il namanya. Nama dengan wazan fi'il. Dia nggak boleh ditanwin. Nggak boleh bacanya Yazidun, nggak boleh. Tapi bacanya hanya Yazidu. Ini pelajaran nahwu nanti insya Allah. Nama tadi apa artinya nama? Berkembang. Jadi Masya Allah tadi, sebagaimana tadi disebutkan, orang yang zakat maka sebenarnya dia akan mengembangkan hartanya. Gitu ya. Az-ziyadah apa? Ziyadah tadi bertambah. Ya, kita doakan benar mengeluarkan zakat, Allah akan tambah hartanya. Ya. Kemudian yang ketiga at-tathhir, karena namu sama ziyadah ini hampir sama kan ya. Berkembang, tambah itu kan hampir sama. Yang paling bawah at-tathhir, tathhir ini artinya adalah mensucikan atau pensucian ya lebih tepatnya sebenarnya pensucian. Jadi zakat ini bisa mensucikan harta dan mensucikan apa tadi? Hati, jiwa, begitu. Dalilnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Masya Allah. Udah ahli Quran semuanya ini. Surat apa itu? Ini keliru ini ya. Di situ tulisannya keliru. Harusnya surat Asy-Syams ya. Eh, ya benar Asy-Syams ya. Kalau qad aflaha man tazakka al-a'la. Iya, ini di sini al-a'la benar. Qad aflaha man tazakka, tazakka. Kalau qad aflaha man zakkaha. Ini berarti kalau zakkaha surat Asy-Syams. Kalau tazakka al-a'la. Iya, betul. Betul, betul berarti. Ini makna zakat secara apa nih, wow? Bahasa. Baik, yang selanjutnya, makna zakat ditinjau dari terminologi atau istilah. Malun maksusun, nah pakai bahasa Indonesia aja ya. Harta yang khusus ditunaikan dengan cara yang khusus, lagi harta khusus, karena nggak sembarang harta, ditunaikan dengan cara yang khusus dan disyariatkan atau dikeluarkan setelah memenuhi haul dan nisab. Haul dan nisab. Ya, harta khusus yang dikeluarkan apa? Ya tadi ya. Yang ditunaikan dengan cara yang khusus dan disyariatkan atau dikeluarkan setelah memenuhi haul dan nisab. Nah, ada. Kalau harta khusus karena nggak semua harta dizakati, betul ya? Ya. Jenengan punya rumah dipakai dizakati enggak? Enggak dizakati. Punya kendaraan dipakai dizakati enggak? Tapi kalau jualannya kendaraan, jualannya rumah ya nanti jadi urut tijarah nanti insya Allah ada. Kemudian ditunaikan dengan cara yang khusus tadi harus dihitung dulu waktunya tertentu begitu ya. Ya setelah melalui haul dan nisab ada dua hal sebenarnya di sini. Yang pertama adalah eh, yang pertama yaitu haul. Apa itu haul?
Yang kedua adalah nisab. Nisab bilba ya pakai Pak nisab. Ya, nisab ini B ya. Ini saya itu dulu yang jadi dokter nggak kesampaian jadinya tulisannya tok yang kayak dokter gitu. Haul dan nisab. Apa itu haul? Kalian dibahas di sini nggak apa biar ada gambaran nanti karena haul nisab ini akan banyak dibahas begitu ya. Haul artinya adalah telah berlalu waktu 1 tahun hijriyah. Telah berlalu waktu 1 tahun hijriyah. Jadi bukan hitungannya Maret atau Mei atau April, tapi hijriyah ya. Ramadan, Muharram, Syawal, Safar dan seterusnya. Jadi acuannya, nah nanti kalau misalkan sudah saya punya harta ini sejak bulan Maret, jangan bukan Maretnya, tapi bulan apa ini berarti bulan apa misalkan Ramadan ya. Berarti besok Ramadan yang akan datang berarti sudah melewati masa haul atau masa 1 tahun hijriyah. Ngaten nggih? Paham nggih? Jadi haul artinya apa tadi? 1 tahun hijriah, benar 1 tahun hijriah. Kalau baru setengah tahun berarti sudah wajib zakat atau belum? Belum, kecuali tertentu nanti. Tapi intinya begitu, yang umum, yang utama begitu ya. Yang kedua adalah nisab. Nisab. Nisab sudah ya tadi ya. Apa itu nisab? Nisab adalah ukuran minimal harta diwajibkannya zakat. Ukuran minimal harta diwajibkannya zakat. Ukuran minimal diwajibkannya zakat. Jadi kalau punya uang 2 juta saja misalkan, wes wae ngadil 2 juta tok misalnya begitu ya. Kira-kira zakat enggak dia? Enggak zakat. Enggak zakat. Nah, terus berapa nisabnya? Nanti akan dibahas insya Allah karena macam-macam ya. Kalau onta, punya onta 2, zakat enggak? Belum. Onta 5 baru zakat. Sapi, punya sapi 10 zakat belum? Belum zakat. Sapi sampai 30 baru zakat. Kemudian apalagi? Emas. Nah, emas juga nanti ada nisabnya. Berapa nisabnya emas? Ya, ada beda pendapat. Yang sepakat adalah 20 dinar. Cuman dinarnya ini berapa ini jadi masalah. Ya, ada yang mengatakan pendapatnya adalah 85 gram emas murni. Ya, jadi kalau ada campur-campuran ya ada yang mengatakan dihitung dulu. Dihitung disesuaikan. 22 karat ya dihitung. Memang kalau di Indonesia ini saya nggak tahu sudah ada atau belum amil zakat yang menghitungkan zakat. Kalau di Saudi katanya sudah ada. Jadi misalkan orang mau zakat itu dari pemerintah ada yang datang ke rumah kemudian ngitung begitu ya. Oh, ini punya apa, berapa, berapa. Sehingga nanti keluar, oh zakat Anda sekian begitu. Kalau di sini zakat langsung uh, datang zakat saya sekian begitu. Sebenarnya ya sebenarnya ya bisa benar kalau dia paham, insya Allah juga masalah ya. Cuman jadi harus hitung-hitung sendiri begitu. Ini namanya nisab. Oke. Kalau ini sekaligus pokoknya nanti akan diulang insya Allah nisabnya itu bahasanya. Kemudian nisab biji-bijian dan buah-buahan dan kurma misalkan berapa nisabnya? Nisabnya sekitar 900 kilogram. 900 kilogram kira-kira. Jadi kalau punya pohon kurma di belakang rumah, satu pohon misalnya, cuman dimakan anaknya sama
burung yang lewat sudah habis berarti nggak wajib zakat, begitu ya, nggak wajib zakat. Jadi ada ketentuannya nanti insya Allah akan kita bahas mungkin eh, besok mudah-mudahan kita bisa masuk langsung poin-poin apa namanya menghitung ketentuan zakat insya Allah taala. Jadi dua hal ini haul dan nisab ada yang keluar dari ini yang keluar dari haul dan nisab yang pertama adalah hasil pertanian. Hasil pertanian tidak harus nunggu 1 tahun. Kalau kurma nggak selak kurmanya udah rusak, nggak harus. Kapan menunaikan zakatnya? Betul sekali setelah panen. Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am, waktu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan haknya ketika kamu memanennya. Kapan manennya itu? Ada yang mengatakan caranya gini. Misalkan kita punya pohon kurma 20 atau 30 pohon gitu ya. Manggil orang disuruh naksir kira-kira ini berapa kilo begitu. Berapa kilo, nanti kemudian diambil zakatnya. Atau diambil semuanya baru ditimbang. Nah, nanti keluar zakatnya. Gitu. Ini keluar dari haul. Satu yang keluar dari haul tadi apa? Hasil pertanian. Yang kedua, keluar dari haul adalah zakat rikaz. Rikaz atau barang temuan. Barang temuan. Misalnya panjenengan punya tanah, ternyata digali-gali ada emasnya dalam peti kotak gitu. Ternyata emasnya 5 kilo, Masya Allah gitu ya. Sanggup munggah kaji bolak-balik. Nah, harta ini, jadi gini, harta ini dilihat dulu sebenarnya. Kalau masih bisa diidentifikasi pemiliknya siapa, berarti dia harus mengumumkan dulu. Berarti dia dianggapnya sebagai lukotoh. Lukotoh itu barang temuan. Nah, nemu barang gimana kalau kita nemu barang? Kalau nemu 1.000 rupiah mah kita nggak harus umumkan ya. Tapi kalau 5 kilogram emas, maka kalau mesti ada tanda-tanda kemungkinan orang sekarang yang punya, maka diumumkan. Tapi nggak boleh ngaku-ngaku. Nah ini. Ternyata nggak usah disebutkan ciri-cirinya. Pokoknya siapa yang pernah kehilangan 5 kilogram emas hubungi saya, misalkan ada nomor teleponnya. Diumumkan selama setahun. Setahun, oke, setahun. Kok nggak ada yang datang, nggak ada yang kontak jenengan? Nah itu berarti milik siapa? Milik jenengan. Aman, aman. Itu kalau masih ada tanda-tanda kemungkinan punya orang sekarang gitu ya. Tapi kalau sudah punya orang dahulu, zamannya Fir'aun, zamannya apa misalkan. Nah, maka ini jelas nggak mungkin bisa untuk diusut lagi kan. Nggak mungkin, nggak usah diumumkan kalau seperti itu. Karena nggak akan, apa namanya, ketemu orangnya. Wong orangnya sudah nggak tahu kemana, ini punya siapa nggak jelas. Maka itu milik jenengan. Cuman ada zakatnya. Dan ini nggak perlu nunggu 1 tahun. Tadi ya, keluar dari apa? Haul tadi. Jadi nggak ada haulnya. Nggak ada haulnya. Pokoknya nemu kalau itu memang masih ini diumumkan dulu. Udah diumumkan baru setelah itu dikeluarkan zakatnya. Kalau misalkan ada orang yang punya ya dikembalikan. Karena bukan hak kita ya kan. Namanya nemu di jalan misalkan ya. Satu tas isinya uang misalkan 5 miliar gitu misalkan ya. Seberapa ya tasnya ya? Ya, dolar mungkin mungkin ya dolar ya. Nah, harus diumumkan dulu, nggak boleh diumpetin. Ini sendiri nggak boleh, harus diumumkan dulu. Diumumkan kalau jangan umumkan hanya tetangganya sebelah atau aku nemu loh wingi. Diumumkan ke halayak. Baiknya misalkan ke media sosial atau ke apa?
sholat kabar atau apalah. Pokoknya yang orang kira-kira bisa mendapat informasi tersebut. Atau radio atau TV ya boleh misalkan kalau punya TV atau punya akses. Nah nanti setelah nggak ada yang nemu, nggak ada yang datang selama setahun, berarti milik kita. Ini keluar dari haul begitu aja. Keluar dari haul. Ada yang keluar dari nisab, ada yang keluar dari nisab. Satu, yaitu tadi rikas tadi. Ya, dapatnya 5 kilo ya tetap zakat, dapatnya 20 gram ya tetap zakat. Gitu. Jadi kalau rikas ini nggak ada batasan nisabnya. Adapun yang lain ada. Berapa nisabnya? Nggak ada nisabnya ya benar nggak ya? Kalau yang rikas. Nah yang lainnya nanti insya Allah. Yang lainnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Atau nanti setelah ini. Gimana? Keluar dari nisab adalah harta rikas. Rikas tadi, yang nemu tadi loh. Mm-mm. Aturannya seberapa besarnya maksudnya? Oh, bayarnya berapa? Bayarnya adalah nisful usur. Nisful usur itu berarti, eh, nisful usur. Iya benar ya, 20% betul ya. 10 bagi 2. Benar ya, 5%, 10, 20% ya. 20%. 20%. Ya, zakatnya berapa? 20%. Tapi ya masih untung, masih 20%. Kita nggak ngapa-ngapain ya kan? Ya. Nemu terus juga nggak apa-apa gitu ya. Pagi nemu, sore nemu, nggak apa-apa. Ini zakatnya berapa tadi? 20%. Yang lain-lainnya berapa zakatnya? Nanti insya Allah. Setelah ini kalau nanti masih ada waktu. Dilanjutkan besok insya Allah Ta'ala. Kita lanjut lagi. Baik, kalau yang buka aplikasi mungkin agak lompat-lompat gak apa karena memang nggak semuanya nanti kita karena waktu ya nanti kalau masih ada waktu bisa kita bahas lagi. Kemudian kita lanjutkan syarat-syarat wajib zakat. Nah, kita masuk ini dulu. Syarat-syarat wajib zakat. Jadi kalau yang nggak memenuhi syarat, wajib nggak zakatnya? Tidak. Yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah Islam. Orang non-Muslim tidak wajib bayar zakat. Suruh masuk Islam dulu kewajibannya. Ya, wajibnya masuk Islam dulu baru zakat, gitu ya. Jadi tahap berikutnya, gitu ya. Banyak hadis maupun ayat tentang hal ini. Dan saya kira maklum karena kewajiban syariat itu untuk orang Muslim. Orang non-Muslim tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib haji, begitu ya. Sampai kewajiban yang pertama dulu yaitu mengesahkan Allah Ta'ala, masuk Islam dulu, begitu. Dan orang yang masuk Islam sebelumnya punya kebaikan, Allah akan apa namanya berikan kebaikan sebelumnya. Masya Allah ya, rahmatnya Islam itu demikian. Sebelum masuk Islam dia pernah berbuat baik, maka kebaikannya akan dihitung, begitu. Kebaikannya dihitung ketika masuk Islam. Kemudian yang kedua
berakal dan balik. Meskipun nanti ada pembahasan. Artinya gini, eh, berakal berarti bukan gila ya, kan ODGJ berarti dia nggak wajib zakat. Kalau dia punya harta gimana? Hartanya wajib zakat, tapi orangnya wajib zakat nggak? Enggak. Paham maksudnya ya, ya. Jadi ini tadi. Artinya gini, misalkan ada orang punya harta banyak, kalau sayang banyaknya sampai gila misalkan. Misalkan, sayang banyak sampai gila. Maka hartanya tetap wajib dizakati. Gitu ya. Tapi orangnya ini nggak punya kewajiban untuk zakat. Paham nama batin kira-kira nggak? Siapa yang menzakatkan? Walinya, ya kan? Mungkin bapaknya atau pak le atau pamannya gitu. Paham maksudnya nggak? Jadi di harta tetap ada kewajiban zakat. Tapi kalau orang gila, orangnya nggak wajib bayar zakat. Artinya nggak punya kewajiban zakat orangnya. Dia sendiri nggak, misalkan kok nggak ada yang menzakati ya orangnya ini nggak dosa karena dia gila begitu. Sama juga anak-anak misalkan begitu. Anak-anak hartanya masya Allah miliaran begitu ya. Belum balik, belum balik. Maka sama seperti hukumnya tadi. Anaknya ini nggak punya kewajiban zakat, tapi hartanya harus dizakati. Siapa yang menzakati? Ah, orang tuanya atau walinya pokoknya. Walinya. Ini tentang berakal dan balik. Wah, kena ngono aku tak ngedan sih. Wah, mau jadi gila dulu ya nggak bisa begitu ya. Kita sudah terlanjur nggak gila gitu ya. Kemudian termasuk anak-anak yatim ya. Anak yatim belum balik berarti kan. Sebenarnya disebut dengan yatim itu ketika seorang belum balik. Kalau sudah balik, bapak saya sudah meninggal, berarti saya yatim dong. Enggak sebenarnya. Jadi yatim itu untuk anak yang belum balik kemudian ditinggal wafat oleh ayahnya. Itu namanya yatim. Adapun sudah gede kok ayahnya meninggal, ini namanya bukan anak yatim lagi. Dan ketika anak yatim ini sudah mulai bulu, mulai balik, mulai dewasa, maka hartanya diserahkan padanya. Adapun sebelumnya maka di ya dikelola oleh entah saudaranya atau entah apa namanya orang lain begitu ya. Karena anak kecil megang uang sendiri kan bahaya kan repot tuh nanti. Malah dibuat beli jajanan terus misalkan mobil-mobilan, game online malah bayar-bayar, wah ini nanti bisa repot. Makanya butuh ada orang tua. Adapun hartanya tadi tetap punya hak untuk zakat. Siapa yang menzakati? Walinya. Kemudian yang keberapa? Ketiga, di antara syarat wajib zakat adalah merdeka. Bukan merdeka gini ya, merdeka. Merdekanya maksudnya gimana? Iya, bukan seorang hamba. Tapi zaman sekarang nggak ada ya, hamba sahaya nggak ada. Karena hamba sahaya itu ada biasanya di antaranya karena apa? Perangan di antaranya. Perangan di apa namanya? Tawan, kemudian jadi budak atau hamba sahaya. Kenapa demikian? Karena budak itu hartanya adalah milik tuannya. Jadi sekarang nggak ada. Kalau misalkan kita punya hamba sahaya, kita punya budak, dia nggak kerja, dia kerja, maka uangnya itu uang siapa? Uang kita, uang tuannya. Jadi dia nggak punya kepemilikan harta. Tapi kita punya kewajiban untuk menghidupi aja, ngasih makan dan seterusnya. Pokoknya kebutuhannya dicukupi. Adapun tamlik memilikan nggak memiliki, udah nggak memiliki harta. Hartanya ya harta tuannya. Maka dia nggak punya kewajiban bayar zakat.
Maka ini Rasulullah menyebutkan manib manibta'a nakhlan ba'da an tu'abbaro fasamaratuha lil ba'i' illa an yashtarital mubta' wa manibta'a abdan walahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa an ishtarita al mubta'. Barang siapa yang membeli kurma setelah di apa namanya serbuk sarinya sama petiknya diketemukan apa namanya dilakukan penyerbukan ya perkawinan maka buahnya milik penjual kecuali dia memberikan syarat ini nanti untuk membeli misalnya itu lain dan barang siapa yang menjual seorang hamba dan dia punya harta maka hartanya adalah uh, milik orang yang menjualnya kecuali dia mempersyaratkannya artinya ketika seorang budak dijual milik tuannya yang menjualnya gitu maksudnya. Paham ya? Misalkan saya punya budaknya jual. Budaknya ini punya harta, maksudnya bawa harta. Hartanya milik siapa? Milik saya. Maka dia dijual ya jual budaknya tok ibaratnya begitu. Enggak bawa barang-barangnya yang bisa dibawa enggak berlaku gitu. Itu tadi disebutkan bahwasanya budak tidak memiliki harta serah fikih maka dia tidak membayar zakat. Kemudian yang keempat, syaratnya ya. Syarat yang keempat, harta telah mencapai nisab. Ya, telah mencapai apa? Nisab. Apa tadi nisab? Ya, hitungan minimal seorang yang harta yang diwajibkan zakat. Kalau belum sampai nisab maka enggak bayar zakat. Kecuali satu tadi ya, ada yang enggak pakai nisoban. Apa tadi? Rikas tadi, nemu 80 gram emas zakat. Gitu ya, zakat. Dan nisab ini bermacam-macam. Nisab ini bermacam-macam. Contohnya nisab emas berapa tadi? 85 gram atau 20 dinar. Nisab perak berapa nisab perak? 200 dirham atau sekitar 595 gram. Setengah kilo. Jangan kalau punya perak, simpanan perak, kan perak sekarang harganya nggak terlalu mahal ya. Harganya cukup murah. Punya perhiasan, maksudnya barang-barang perak, kok hitung-hitungannya lebih dari tadi berapa? 595 gram. Setengah kiloan lah kira-kira. Maka wajib dizakati. Berapa zakatnya? 2,5%. Yang dipakai, nah ini nanti bahasanya agak panjang sedikit sebenarnya. Iya, nanti ada ketentuannya. Ada beda pendapat. Ada beda pendapat. Yang dipakai itu masuk enggak? Tapi pendapat yang lebih kuat termasuk dihitung. Termasuk yang dipakai juga dihitung. Apalagi nek jarine wong Jawa, idep-idep nyimpen tat gitu. Nyimpen tapi dipakai di apa? Perhiasan gitu. Memang ada beda pendapat. Yang dipakai apakah hanya yang disimpan saja? Nanti insya Allah mungkin lebih detailnya insya Allah pertemuan yang akan datang atau nanti insya Allah Ta'ala. Intinya kalau kita punya perak dan bayarnya juga nggak harus peraknya diambil dipetil, nggak harus begitu ya. Bisa diganti dengan uang. Misalkan perak, coba perak harganya berapa sekarang? Ada yang tahu enggak harga perak? Ada yang tahu harga perak apa enggak ya?
Perak murni ya. Kalau perak mungkinan murni yang banyak ya. Berapa harga perak kira-kira? Termasuk nanti masalah uang juga ada. Jadi uang ini nanti juga dikiaskan dengan emas dan perak. Begitu ya. 12.000 ya. Kurang lebih. Taruhlah 12.000. Berarti 12.000 kali 595 gram. 7 juta kira-kira. 7 juta. Nisabnya kira-kira. Kalau berarti zakatnya berapa kira-kira? 0, dua, dua setengah 0,025 ya. Berapa kira berarti? 178.000 zakatnya. Tiap berapa? Setahun. Kayaknya setahun sekali. Artinya sebenarnya Islam itu Masya Allah ya. Enggak kemudian memberatkan. Dan ini enggak. Hanya 2,5% saja. Itu pun lewat 10 tahun. Begitu ya. Lewat setahun. Kok ternyata belum setahun harap nikah ke anaknya gitu. Tak dol ya. Terus dijual aja. Enggak zakat begitu kan. Ya, biasanya nikah bulan apa bisa nikah? Macam-macam ya. Misalkan mau sampai setahun baru 10 bulan anaknya jaluk nikah, misalkan minta nikah. Maka ketika simpannya tadi dijual untuk biaya nikah, dia tidak kena zakat. Kenapa? Karena belum lewat 1 tahun. Haul tadi. Ya. Udah mulai ada gambaran-gambaran insya Allah jadi tentang zakat ini. Ya. Ini kalau ada yang melihara onta, ada. Di sini ada ya, ada ya. Berapa ontanya? Banyak nggak? Ontanya juga nanti perlu dilihat sebenarnya. Ontanya itu digembalakan atau dingonin yang omah itu beda, beda gitu ya. Apalagi ontanya dinaiki untuk ke pasar mana? Sini pasar mana? Bedulungan naik onta gitu ya. Maka dia nggak kena zakat, begitu ya, nggak kena zakat. Sapi, ada yang ternak sapi juga di sini. Ada nih, sapi. Misalkan dia punya 30 sapi atau 40 sapi lah. Harusnya kalau secara nisab kena nisab ya kan. Sudah lebih dari 30 sapi. Terus bagaimana? Kalau dia ternyata di rumah saja sapinya, sapinya di rumah saja, di rumah saja, di kandang maksudnya nggak di rumah, sapi di rumah. Maksudnya sapinya di kandang saja, nggak digembalkan di tempat umum, maka dia nggak kena zakat. Nah, kok bisa? Karena yang dikenai zakat adalah yang digembalakan di tempat umum. Cuma nanti bisa kena zakat yang lain. Kalau seandainya itu nanti dia penjual sapi, maka kena namanya zakat dagangan. Gitu. Dagangan. Lebih sedikit, lebih kecil. Karena zakat dagangan itu seperti zakat emas. Hanya 2,5%. Kalau zakat sapi, sepertiga 30, berarti lebih dari 2,5%. Zakat onta, 5 sudah zakat, begitu kan? Lebih besar zakatnya onta daripada kalau tadi penjual onta, beli apa? Emang dia dagangnya onta, berarti bukan tadi digembalakan, tapi dia memang jual beli onta, maka dia kena zakat dagangan, gitu.
Gambaran kira-kira sedikit-sedikit lah insya Allah nanti. Oh, udah habis waktunya ya? Oh iya, setengah 11 ya. Pertanyaan mungkin, monggo kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator dulu. Monggo. Silahkan Ibu-Ibu, ada yang bertanya? Ya, di sana. Onji, monggo. Tunggu dulu mic-nya Ibu. Berarti besok jam 9 nggih, insya Allah. Oke. Ya, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan untuk untuk perhiasan. Nggih. Kadang kan kita punya perhiasan kan nggak langsung gemblong Nggih. 85 gram itu. Misalnya kita bulan satu misalnya kita punya 5 gram, bulan berikutnya punya tambah lagi jadi 10 gram gitu. Terus kita pembayaran zakatnya itu Mulai kapan? mulai kapan kan bingung. Apalagi kadang kita nggak bisa nggak paham. Oh, ini emas ini kapan ya bisa yang sudah waktu 1 tahun itu Ah, gitu. oke. Itu Baik. gimana perhitungannya? Terus Oke. saya mau tanya dulu, Lanjut. misalnya zakat mal itu, Pak. Zakat mal itu diberikan wujudnya uang apa wujudnya uang apa bentuk misalnya kayak sembako gitu. Terus eh, itunya berapa eh, ni, nisabnya ya. Nisabnya. Nisabnya berapa? Terus untuk kita bisa membayar zakat itu terus diberikan kepada siapa? Terus saya dengar kok nggak boleh kayak kayak yayasan apa komunitas itu misalnya komunitas yang menganu zakat tapi harus perorangan. Itu yang benar yang bagaimana? Oh, nggih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dijelaskan sampai jam 12. Ya, kesannya aja. Nah, jadi yang pertama tadi berkaitan dengan eh, nisab emas. Sekarang beli 10 gram. Bulan depan beli lagi 30 gram. Bulan depannya lagi beli 40 gram. Sudah berapa berarti? 80. Bulan depannya lagi beli 7 gram misalkan. Sudah saya nisab belum? Sudah. Nah, saat sampai nisab itu baru mulai dihitung haulnya. Jadi bukan saat beli pertama 5 gram tadi enggak. Nggih. Ya, jadi 5 tambah 30 tambah sekian sampai pas 80 lebih, 85 lebih itu baru dihitung mulai apa? Haulnya. Mulai ya. Bukan sampai haul, mulai haulnya. Setelah itu baru setahun kemudian baru bayar zakat. Ngoten sih. Bisa dipahami ya insya Allah. Ya, jadi bukan tak ngajak emas bismillah. Nah, sekarang berarti mulai sekarang dong. Enggak. Sampai sop dulu baru mulai dihitung haulnya. Kalau belum ya belum. Kalau ternyata tadi misalkan 5 gram kemudian 30 gram. Waduh ini orang butuh nih. Pak nih butuh iki dolar apa Pak? Nah, akhirnya padahal sudah sampai 85. Dijual lagi sebagian, kurang lagi. Ya belum lagi. Sampai nisab lagi baru mulai dihitung lagi begitu. J. Ya, gimana kalau ya makanya mungkin kalau sudah kira-kira cukup dihitung begitu ya. Dihitung. Makanya kalau tadi saya katakan kalau di Saudi itu ada yang menghitung, ada yang bantu menghitungkan. Kalau jenengan mungkin susah juga bisa lewat orang lain yang bisa ngitung zakat. Artinya mungkin kalau sekarang atau hari-hari ini jenengan selesai ini paling enggak ada gambaran. Oh, kok zakat rak yo begitu. Untuk ngitungnya bisa nanti minta bantuan orang lain pun enggak masalah. Karena ini masalah syariat agama yang tadi ketika kita menunaikan pahalanya luar biasa. Kalau kita ternyata sengaja
meninggalkan bisa bahaya begitu. Jadi mulai kapan ngitungnya? Mulai nisab baru dihitung haulnya. Nah, nisab dulu baru dihitung haulnya. Dan selain waktu ini bisa jadi dia nggak bisa jadi sepanjang hidupnya nggak pernah bayar zakat juga mungkin begitu. Nah, ternyata 85, sebentar lagi dipakai untuk nikahkan, sebentar lagi mau beli apa lagi dan seterusnya. Kamu beli apa namanya rumah ini untuk anaknya, artinya rumah dipakai ya, maka ini juga nggak kena zakat. Ngerti nggih? Insyaallah bisa dipahami. Ya, yang kedua tadi apa ya lupa saya. Zakat mal boleh dalam bentuk uang. Kalau untuk bentuk yang lain, walam. Yang penting ini sebenarnya kan terkait dengan juga pertanyaan selanjutnya tadi. Diberikan pada siapa zakat mal itu? Zakat mal itu diberikan kepada mustahik zakat. Mustahik itu artinya orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan? 8 golongan, ada 8 asnaf. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wa ibnis sabil dan seterusnya, begitu ya. Wal gharimin dan seterusnya. Ini boleh dikasihkan ke atau boleh berhak ke siapa aja. Apakah harus diserahkan ke lembaga amil zakat? Apakah harus? Maka kalau di Indonesia ini sepertinya ketentuannya belum ada. Belum ada nih. Belum ada. Kalau memang sudah ada pemerintah menetapkan pokoknya zakat wajib diserahkan ke lembaga, dikelola, nah itu berarti kita sampaikan. Tapi nggak salah juga ketika panjenengan memberikan zakat kepada lembaga amil zakat. Boleh juga. Boleh. Nggak masalah. Ketika jenengan sudah mau memberikannya, maka pembagiannya menjadi kewajiban amil tadi, lembaga amil tadi. Dan lembaga amil ini ya punya kelebihan, punya kekurangan ya. Kalau yang amanah, yang bagus, maka dia akan melihat kondisi. Jadi kalau pendapat saya, Allah alam, kurang tepat ketika itu dibagi 8 sama, begitu ya. Misalkan zakatnya 80 juta, berarti 10 jutaan untuk fakir 10 juta, untuk miskin 10 juta, untuk amil 10 juta, enggak demikian. Tapi yang paling hikmah adalah yang paling butuh yang mana? Itu yang diberikan. Ya. Amilnya dikit aja enggak apa-apa, enggak harus 1/8. Enggak masalah begitu. Ibnu Sabil misalkan, Ibnu Sabil mungkin kalau di sini sekarang agak susah. Walaupun ada beda pendapat, ada yang mengatakan para penuntut ilmu itu jihad fisabilillah, gitu ya. Itu pendapat Syekh bin Bas begitu. Maka ketika misalkan nggak ada di situ ya nggak masalah. Artinya 8 ini nggak mesti harus semua dapat sama, nggak harus semuanya kebagian. Begitu aja. Yang penting yang mana? Misalkan ada gorim, apa artinya gorim? Lilit hutang. Saudara lagi, boleh nggak? Misalnya saudara ya kan, boleh nggak kita kasihkan zakat? Boleh zakat kita kasihkan kepada apa namanya saudara kita yang terlilit hutang tadi supaya melunasi hutangnya. Boleh. Syukur-syukur malah langsung utangmu berat tak bantu kini Mbak, yuk tak bantu bayarkan sekian dari uang zakat saya nggak apa begitu. Boleh. Boleh. Kalau ke lembaga maksudnya lembaga tadi memang pengelola zakat nggak masalah. Atau ya, atau memang dia itu tugasnya untuk menyalurkan zakat. Kata nih, kalau seandainya kok zakat digunakan untuk pembangunan masjid, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Zakat digunakan untuk pembangunan masjid? Nggak boleh. Nggak ada di dalam kelompok itu apa namanya untuk membangun masjid. Sedekah boleh? Boleh. Infak boleh? Boleh. Tapi kalau zakat berbeda. Zakat tadi makanya di dalam terminologinya disebutkan kan ini khusus begitu kan. Harta khusus, cara menunaikannya juga khusus begitu. Untuk peruntukannya juga khusus, nggak bisa sembarangan.
gitu. Jadi nggak semua lembaga bisa menerima zakat, maksudnya bisa kita kasih zakat atau enggak, tergantung lembaganya apa. Kalau lembaganya itu memang dia pengelola zakat, atau kita misalkan mau zakat ini ya nanti disampaikan kepada yang berhak. Nah, kalau ternyata dia menerima berarti itu urusannya dia. Artinya urusan dia, tanggung jawabnya dengan Allah Ta'ala. Apakah dia tunaikan apa enggak? Kalau dia menerima. Begitu, Nji. Adapun kalau misalkan yayasan bergerak macam-macam kok kita hanya ngasih saja, maka ini belum termasuk menunaikan zakat. Begitu. Harus tadi, kalau lembaga amil zakat jelas, maka dia memang menunaikan zakat. Atau misalkan kita minta tolong, boleh ya kita mewakilkan orang lain untuk menunaikan zakat? Boleh. Orang ini saya zakatnya dibagi-bagikan ke orang lain, misalkan Fulan, Pak ini tolong dibagikan zakat saya ya. Nah, yang berhak, kalau kita tahu dia amanah, dia baik, silahkan, nggak apa-apa, boleh. Yang penting itu adalah kewajiban kita sudah kita tunaikan. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih kira-kira. Ya, nggih sama-sama. Pertanyaan yang lain mungkin di waktu yang akan datang. Ngoten nggih. Iya, Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran.